Oke, kenalin nama gue di Priyo. Jadi di sini gue pengen nyobain trading di binary option, yaitu di platform Binomo. Dan gue juga biasanya udah trading dari awal 2020 itu di pasar modal, bukan di binary option sih. Cuma karena di pasar modal itu dia Senin sampai Jumat, weekend dia tutup, Sabtu Minggu dia tutup. Jadi gue ngisi kegiatan nyobain trading di binary option. Dan kali ini bakal gue kasih tahu gimana gue trading di binary option. Tapi gue nggak bakal pakai modal gede dulu sih di binary option. Gue nyobain di modal kecil. Kalau kata biasanya gue nonton di video-video orang itu, modal 140.000 itu riskan untuk kita dapat profit. Tapi gue pengen nyoba di modal 140 ribuan lah. Dan kita mulai aja. Oke, langsung aja gue mulai. Kali ini gue pakai indikator cuma MA5, garis hijau MA kuning ini, garis kuning ini MA20, MA10 maksud gue, maaf. Yang biru ini MA20. Dan gue pakai indikator CCI juga. Kalau kalian pengen tahu CCI, gue ngambil di periode 10. Kalau barangkali kalian pengen nyoba pakai indikator ini, nah ini gue pakai rata-rata 5, rata-rata 10, rata-rata 20, sama SAR parabolik juga gue pakai, dan CCI 10. Oke, kita mulai aja tradingnya di sini. Sorry, ini gue masih ikut yang event. Gue pindah ke akun real. Jadi akun real gue ini cuma 150.000, gue sengaja depositnya dikit, tarik semua, gue sisain segini buat bikin video. Oke. Jadi nanti gue akan posisi atas. Kenapa gue akan posisi atas? Karena dia di CCI-nya udah ngebentuk lembah dan garis putihnya dia mulai naik ke atas dari 14.000 ya. Kok belum pasang? Mungkin sinyal gue yang delay ya. Tadi gue pencet kok. Oh udah kepasang. Nah biasanya gue nggak pernah gue nggak pernah main di saat sinyal gue jelek kayak gini kan. Ada delay, gue udah open posisi tapi telat masuknya. Biasanya gue takut buat main. Karena kadang-kadang kalau dia candlenya langsung naik ke atas, gue pengen open posisinya di bawah kan, itu langsung dia naik ke atas ke bawah. Gue kompensasi dulu di 35.000 karena gue kompensasi gue di 2,5 kali. Gue open lagi. Aduh, kok misalnya tidak diketahui sih. Gue refresh dulu bentar. Oke, sinyal gue emang lagi jelek banget. Oh, tadi gue lost tadi. Oke, gue gedein lagi. Bentar. Biar gue bisa membaca CCI. Nah, kan dia baru naik. Garis putihnya udah naik. Gara-gara delay, nggak keluar lagi. Nah, baru keluar. Oke. Gue open posisi naik, tapi gue juga nggak tahu ini antara koreksi atau enggak. Tapi dia udah ngelewatin garis tengah CCI sih. Harusnya dia ngebentuk candle gunung dulu, baru dia turun nantinya. Jadi kalau dia turun, gue open posisi di 88.000. Nah biasanya gue kesalahan gue lupa ganti nominalnya sih. Kadang gua nolnya kelebihan, nolnya kurang. Gue biasanya kesalahannya di situ. Waktu gua pengen kompensasi gue lupa ganti. Kalau enggak gue udah dapet. Biasanya kalau gue udah profit di 35.000 kan, ini kompensasi kedua, gue bakal ngulang lagi di kompensasi pertama yaitu 14.000. Tapi gue kadang lupa ganti. Tipis banget kalau ini kita profit. Oke, kita profit, gue ganti lagi di
14.000 tuh agak. Nah ini nanti gue open posisi turun. Kenapa gue open posisi turun? Dia udah naik, udah buat gunung hijau kecil, terus garis putihnya dia turun. Oh ya, kalau buat kalian mungkin yang tradingnya suka panik, kalau kadang gue panik, gue ngakalinnya gue ngerokok, gue ngopi. Udahlah gue anggap aja kayak ini pasti sih kerjaan, pasti sih kalau gue profit ya lumayan juga buat nambah-nambah uang jajan. Tapi kalau gue rugi ya udah. Cuma gue ada batasan kerugian kalau gue biasanya main di binomo. Kadang tadi gue deposit cuma 150.000 ya udahlah. Kalau seandainya gue loss semua ya udah. Kalau gue profit ya udah. Tapi untuk tingkat profit gue nggak pernah matokin gue harus profit 5%, 10% atau berapa persen. Biasanya gue batasin kalau gue udah ngerasa gue udah mulai pusing. Kalau gue udah mulai pusing gue biasanya bakal gue stopin tradingnya. Tapi kalau gue masih bisa nambah candle ya gue lanjutin. Oke, kita open posisi dulu bawah. Terus satu lagi nih, biasanya kalau gue agak deg-degan nih kan, kalau gue lagi trading gue biasanya nggak mau ngeliat candle, jadi gue ngeliatnya di sini nih. Nah gue biasanya ngeliatnya di sini nih. Nah ini gue habis loss sampai 220. Ini kemarin sih. Ini dia ngebuat dulu. Kita komen satu lagi. Ini gue kompensasi tuh di candle berikutnya ya, bukan candle yang ini. Terus kita siapin dulu kompensasi berikutnya 88. Oh dia udah balik tren karena dia naik lagi. Nanti kalau dia masih naik lagi gue bakal open posisi atas. Jadi gue sekarang juga lagi di cafe biar lebih tenang aja sih tradingnya. Bosan kalau gue trading cuma di rumah di kos-kosan itu udah bisa pecah kepala gue. Oke gue bakal atas. Wih gila. Nah kayak gitu tuh. Kalau kadang gila padahal gue tadi pengen open posisi nih di sini nih waktu dia pergantian candle dia turunnya ngegap. Jadi ke bawah gini. Ya bagus sih. Oke, akun real gue tinggal 34.000. Kenapa gue open posisi atas? Dia baru ngebuat lembah. Tuh. Baru kelihatan kalau kalian lihat di sini, di sisi eye gue ya maksudnya. Terus sharp paraboliknya udah di bawah. Biasanya kalau sharp parabolik di bawah, dia trennya lagi naik biasanya. Contoh, ini sharp paraboliknya lagi di atas, dia trennya pasti turun. Gue biasanya nandainya sih dari situ sih. Terus kadang gue juga ngeliat tekanan. Nah di sini tekanan orang buy lebih tinggi daripada sell kan. Tekanan naik lebih tinggi daripada tekanan turun. Biasanya gue kombinasiin, gue ngeliat ini di pendapat mayoritas sama di sisi I. Oh kita profit guys. Baru profit 40.000. Nah gue main di 14.000 lagi. Gue posisi naik lagi. Kenapa gue open posisi naik ya tadi di sini masih mayoritasnya naik, tapi sisi I-nya sih ini mulai turun tuh di sini tuh. Garis putihnya mulai turun. Oke, gue siapin lagi. Gue mau kompensasi jangka pendek di 35.000. Udah nggak bisa. Ini udah candle kedua nih gue. Harusnya tadi. Ya udahlah ya. Gue siapin lagi di 88.000. Kalau banyak yang bilang kalau kompensasi, gue nonton di YouTube kalau lu open posisinya atas, kompensasi lu ke atas terus. Tapi kalau gue nggak gitu sih.
Kalau gue lebih ngelihat ngebaca candle. Contoh gue udah kompensasi atas, tapi gue ngeliat dari sisi eye, dari indikator gue, dia berbalik arah, udah kompensasi berikutnya gue ikutan berbalik arah ke bawah. Nah, kenapa ini candlenya ke bawah? Sisi eye-nya juga dia udah garis putihnya ke bawah. Jadi nanti di menit 32 kalau dia masih turun nggak naik, gue bakal kompensasi ke bawah. Oke, gue siap-siap bakal kompensasi ke bawah. Aslinya biasanya kalau dia udah ngelewatin MA20, dia baru ngebentuk tren ke bawah, tapi dia baru ngelewatin MA hijau sih. Tapi sisi I-nya ini udah parah banget ke bawah. Kita kayaknya profit lagi di 88.000. Kan saldo gue masih berapa nih? 59.000-an. Udah lah. Saya 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita profit. Ini lupa gue ganti ke 14.000. Ini bakal tren ke bawah lagi. Yaudah lu, kalau kalian mau trading follow tren aja deh. Kalau mau amannya ya, kalau gue biasanya dia trennya ke bawah, gue ikutin ke bawah. Kalau dia ada candle hijau, gue ikutin hijau. Kayak gitu. Oh, tadi 150 udah jadi 200 ribuan. Kita udah profit berapa berarti? 50 ribuan sih. Oke, dia naik ke atas, gue ganti lagi jadi 35 ribu. Nanti di menit 32 gue bakal open posisi atas. Karena apa gue pas open posisi atas, dia udah ngelewatin MA 5 gue, dan sisi I-nya udah naik ke atas. Jadi gue siap-siap aja. Oke, gue open posisi atas. Delay guys. Nah, dan gue kompensasi lagi di 88.000 buat sekali ini gue loss. Ini gue kompensasi jangka pendek nih. Nanti di menit 0,2 gue bakal pasang naik lagi. Oke, gue udah pasang di posisi atas. Dan kalau ini gue entah profit itu atau enggak, gue udahin video ini. Karena itu gue udahin dulu. Oh, dia malah turun lagi. Kalau keuntungannya kita kompensasi pendek itu, seandainya dia candlenya naik terus, kita dapat dua nih. Profit dua-duanya 88.000, 35 ribunya kita juga profit. Jadi lumayan sih. Nah, kita profit nih. Dan menurut gue udahin dulu lah video ini, karena gue udah profit berapa nih? Udah profit 90 ribuan lah. Menurut gue udah cukup, karena gue juga udah pusing juga tradingnya. Oke, itu tadi video gue trading di Banri Option. Kalau kalian suka sama video gue, menurut kalian video gue berguna dari mulai sisi indikatornya, gue pakai indikator, cara gue ngebaca candle, kalian bisa gunain itu, kalian bisa praktekkan lah. Tapi kalau menurut kalian kurang pas ya, kalian bisa tiru yang menurut kalian bener aja sih. Dan kenapa tadi gue udahin trading gue, karena menurut gue itu udah cukup sih. Gue profit 90 ribu, karena modal gue juga kecil kan, 150 ribuan. Karena gue mau nyoba doang sih aslinya, karena banyak gue nonton video-video soal trading di Banri Option. Modal 140 ribu itu tingkat kita dapat profit itu rendah. Karena apa? Untuk kompensasi pun kita terbatas. Kalau kita modal 140 ribu, paling kita
bisa kompensasi 2 kali. Ya 2 kali, 3 kali lah. Kita bisa kompensasi 3 kali doang gitu. Tapi kalau modal kita agak banyak kan, mungkin kita juga bisa ngelakuin kompensasi agak banyak kan. Jadi karena tadi modal gua kecil, ya gua kompensasi paling sampai kompensasi ketiga 88.000. Habis itu udah nggak bisa kompensasi lagi kalau gua loss di 88.000. Dan mungkin next gue bakal buat video gimana gue trading juga di pasar modal, apa yang gue lakuin, apa yang gue pakai analisa di pasar modal. Kalau kalian ada yang pengen tahu juga tentang pasar modal. Dan sekian, terima kasih. Makasih juga buat kalian yang udah nonton video gue.